Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, perkenalkan ya, saya Musyafa Juni Syahida dengan NIM K0024092 dari SGD B2. Ya, ini sebagai laporan praktikum anatomi terakhir sepanjang FKUNS, yaitu praktikum anatomi 2.3. 2.3 itu neurobloknya neuroendokrin ya. So far sangat menyenangkan di lab anatomi ini meskipun susah, tapi syukur saya bisa menjalaninya sampai akhir ya. Cukup banyak lah kenangannya di lab anatomi ini. Baik, kalau begitu kita masuk ke laporan terakhir, laporan terakhir dari anatomi blok 2.3. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, oke. Ya, jadi soalnya itu seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Nah, selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Jadi dia tiba-tiba ada kelemahan mendadak pada lengan dan tungkainya ya. Nah, kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparese di sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Kemudian ada refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Kemudian hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah bagian kanan. Saat diminta menundukkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Ya. Nah, saat diminta habis itu pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, afasia non fluent, tapi memahami instruksi sederhana. Bicaranya kesusahan ya. Kemudian alat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Jadi dia ada something yang rusak ya di lobus frontal dan parietal yang bagian kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Dapat pula iskemia parsial di pons kiri. Oke, masuk ke soal nomor 1. Sedangkan struktur membentuk circulus Willisi mulai dari bagian anterior hingga posterior, juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Jadi kan circulus Willisi itu yang memvaskularisasi bagian otak ya. Nih, nah bisa dilihat di sini. Ini yang gitu skema gampangnya di sini. Jadi dari disusun oleh yang awalnya dari arteri vertebral, habis itu dia nyambung ke arteri basilar sini setelah melewati posterior dan inferior cerebral. Nah, kemudian nanti dia akan melanjutkan diri menjadi posterior cerebral di sini. Nah, nanti dia akan melewati yang namanya posterior communicating. Jadi dia menyambungkan antara posterior dengan yang yang mid, yang tengah. Nah, habis itu di yang middle sini. Nah, nanti dia ini bisa ke carotis interna. Ini kalau di gambarnya yang satu ini ya, bisa kita lihat kalau carotis interna itu ada di sini nih, arteri carotis interna nih. Nah, ini. Jadi dia akan ke bawah gini carotis internanya nanti. Kita lihat lagi nanti di soal selanjutnya jelas juga. Nah, kalau habis nanti dia akan menentukan diri ke anterior cerebri. Nah, kemudian untuk menyambungkan yang kanan kiri dia ada antara komunikating. Nah, kenapa kok dibikin seperti ini dan kenapa dinamakannya circulus teman-teman ya? Karena dia bentuknya seperti lingkaran begini. Jadi ketika salah satunya keblok, misalnya yang sini keblok, jadi aliran darah yang ke sini itu nggak berhenti gitu. Karena kan otak itu kan organ penting ya. Jadi dia harus istilahnya ya, sirkulasinya harus lancar terus lah biar nggak mati lah orangnya gitu. Oke, itu untuk soal nomor 1 yaitu struktur pembentuk circulus Willisi anterior hingga posterior. Tadi kebalik kelihatannya, tapi nggak apalah ya, mohon maaf ya mas. Habis itu fungsinya, tapi kan fungsinya udah kan salah satu arterinya udah tersumbat, nanti dia bisa disalurkan ke arteri lain gitu. Oke, nomor 2, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Nah, pertama kita ke yang corticospinalis terlebih dahulu teman-teman. Jadi corticospinalis atau bahasa lainnya adalah traktus piramidal. Dia adalah masuk traktus yang descendant teman-teman. Dengan dia itu jadi ada ini ya, fungsi utamanya dia itu untuk sebentar. Saya cek catatan dulu ya. Fungsi utama sebentar. Fungsi utamanya traktus piramidalis dia adalah untuk sebentar. Corticospinalis atau piramidalis dia fungsinya untuk gerak yang volunteer teman-teman. Jadi mengirimkan
sinyal dari bagian otak, bagian korteks ke spinal untuk disalurkan ke otot-otot yang berhubungan gitu. Jadi dia awalnya ada di mana sih? Awalnya dia ada di ini. Nah, di korteks yang motor area, yaitu ya area 4 yang primer itu. Kemudian nanti akhirnya ada di mana ya? Nanti setelah dia mau jalan panjang nanti dia akan disalurkan ke neuron-neuron motorik di medula spinalisnya gitu, di sini-sininya. Bisa nanti dia akan dilanjutkan. Nah, kemudian dia berselangan di mana nih? Berselangannya bisa di sini nih. Nah, bisa kita lihat di sini Dekusatio yang piramid. Tapi itu yang berselang itu yang anterior aja, nanti yang lateral enggak gitu. Habis itu lokasinya di Medspin. Lokasi di Medspin ya ini bisa kita lihat dari sini. Ini kan Medspin ini. Nah, ini nih Medspin. Lalu dia ke bagian yang lateral sini, gitu. Oh, jadi yang menyilang itu yang lateral, teman-teman. Maaf tadi. Yang lateral. Ini nanti menyilang di apa namanya? Dekusatio sini. Dekusatio piramidalis. Nah, ke sini habis itu dia ke kanan, ke lateral. Lateral turun begitu. Ini satunya juga ada yang namanya yang anterior. Yang anterior dia nggak menyilang terus lurus terus turunnya. Ntar dia menyilangnya baru ketika akan mau ke tempatnya gitu, dan dia nanti keluarnya lewat apa namanya bagian yang anterior gitu nih di sini tuh. Oke, kemudian yang selanjutnya udah kan tadi ya traktusnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada traktus yang spinothalamikus. Nah, traktus spinothalamikus di sini nah, bisa kita lihat ya, kalau dia itu nanti dia fungsinya tuh untuk sensasi nyeri dan suhu. Jadi dia dari seluruh tubuh sensasi nyeri dan suhunya nanti dia dilaporkan kepada otak begitu. Jadi awalnya dia dari neuron-neuron sensorik yang ada di apa namanya perifer, dari bagian perifernya si medula spinalis tadi. Mana kalau medula spinalis bisa kita lihat ya ini. Nah, spinothalamik ini. Nah, bagian perifernya sini. Nah, nanti dia akan berjalan ke atas nanti dia akan mendarat di korteks somatosensorik, di tempatnya sensor-sensor itu diterima gitu, di area Brodmann 1 2 3. Nah, dia menyerangnya di mana ya? Menyerangnya sama seperti yang tadi yang ini. Nah, dia menyerangnya itu tepat sebelum dia masuk ke medula spinalis. Setelah masuk dia nanti akan langsung menyilang gitu. Kemudian lokasinya di medula spinalis ya ini di sini, di anterolateral medula spinalis ini, anterolateral. Nah, di sini. Ya begitu, itu perbedaannya untuk yang dua tadi. Kemudian soal nomor 3, sebutkan pembagian trunkus cerebri. Nah, jadi trunkus cerebri ini teman-teman, mana tadi, sebentar, buka dulu. Nah, trunkus cerebri itu dibagi jadi 3. Tak tunjukkan aja gambarnya seperti ini. Nah, ya trunkus cerebri ini trunkus cerebri. Ini dibagi jadi 3. Ada yang bagian apa namanya mesencephalon, habis itu ada yang pons paroli sama medula oblongata. Nah, mereka nanti akan saling sambung menyambung dari midbrain. Ketika dia akan bergabung dengan mesencephalon namanya midbrain diencephalon junction. Kemudian ketika bergabung dengan pons dari midbrainnya, dari diencephalonnya dia akan namanya ponto mesencephalon junction. Kemudian ketika dia bergabung lagi dia akan bernama menjadi ponto medullary junction. Kemudian terakhir dia cervico medullary junction dari apa namanya medula oblongata ke si medula spinalis gitu. Kemudian nah ini bisa kita lihat ini adalah penampakan dari mesencephalon teman-teman. Ada pedunculus cerebri, dia ada crus cerebrinya yang ini, habis itu ada rectum mesencephaly, rectum mesencephaly, aqueductus mesencephaly. Ini aqueductus kan dia kan lewat tempatnya lewat LCS. Kemudian ada substantia nigra, ada fossa interpedicularis. Nah, ini bisa kita lihat juga, ini kan dari potongan potongan medial, habis itu dilihat dari bagian bawah. Nah, kalau ini kita lihat dari bagian belakangnya teman-teman nih, bagian atasnya sini. Nah, di sini yang mau aku sorot lebih itu adalah di bagian ininya, di bagian fossa interpedicularis. Nah, di sini fossa interpedicularis ini. Nah, di sini itu ada tempat keluarnya nervus 3 teman-teman. Jadi nervus 3 itu keluarnya dari sini. Nervus 3 oculomotor untuk mengatur pergerakan motorik di mata. Kemudian bisa kita lihat di bagian dorsalnya itu ada 4 tonjolan namanya corpora quadrigemina nih, corpora quadrigemina. Nah, dia dibagi menjadi coli superior dan coli inferior nih, yang superior yang inferior. Nah, yang superior ini teman-teman nanti fungsinya yang superior itu untuk penglihatan teman-teman. Jadi nanti dia untuk pergerakan motorik mata dan lain-lain. Kemudian yang inferior dia itu bergerak untuk fungsi pendengaran. Nah, yang superior itu nanti dia akan bergabung ke apa namanya corpora geniculata lateral. Yang lateral mana yang lateral? Sebentar, aku tunjukkan dulu. Corpora geniculate yang lateral nih. Nah, geniculate berarti yang lateral, sebenarnya ke lateral sini. Nah, dia nanti yang menghubungkan adalah namanya si brachia.
Kemudian yang bawahnya juga dari yang inferior dia akan berhubung dengan media, dihubungkan oleh brakia gitu. Kemudian, nah ini dia pons teman-teman. Di sini ada banyak yang penting ya, bisa kita lihat kalau di sini tuh keluar ada nervus 5. Nah ini penting, ini yang penting nih dari pons ini, bisa kita lihat ya, ini bagian dorsalnya banyak apa namanya bangunan-bangunannya. Kalau yang penting ini adalah di pons ini dia ada namanya ini teman-teman, nuclei nervus 5. Dia tempat keluarnya nervus 5 ya, sebelum nanti dia akan kemana-mana gitu. Kemudian ada sulcus basilaris pontis, dia adalah tempat di mana arteri basilaris yang di awal tadi kita bahas, dia duduknya di situ gitu, arteri sulcus basilaris pontis. Kemudian nih, nah ini adalah penampakan dari si medulla oblongata teman-teman. Dia banyak strukturnya yang di bawah ini ya, yang bawah ini ya, ini yang bawah ini, yang bawah ini. Nah, yang bawah ini. Nah, dia banyak strukturnya, tapi di sini banyak keluar nervus juga, tapi di sini yang pengen aku tunjukkan itu adalah di sini ada dua sulcus di sini teman-teman. Ada yang apa namanya? Sulcus anterolaterales yang depan ini ya, yang ini. Dia tempat keluarnya si nervus glossopharyngeus, vagus dan nervus accessorius teman-teman. 9 10 11 keluarnya bareng-bareng di sini. Kemudian kalau yang anterolateral, tadi yang posterolateral, yang ini, yang belakang tadi, yang anterolateral dia tempat keluarnya nervus terakhir yaitu nervus hypoglossus gitu. Next, kemudian nomor 4, jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi 3 nervus cranialis motorik murni, misal nervus 3, 4, dan 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Ya, begini teman-teman. Jadi, nervus tadi kan aku tak garap sesuai dengan yang di-requestkan aja ya. Nah, jadi untuk nervus 3, 4, dan 5, 3, 4, dan 6, untuk 3 sendiri, oculomotor, bisa kita lihat nih ya, oculomotor. Dia keluarnya kan dari sini nih. Shoot, bisa ke sini. Shoot. Nah, ini dikeluarkan adalah di mesencephalon teman-teman, tadi yang sudah kita bahas juga, mesencephalon. Kemudian untuk yang nervus 4, nervus trochealis, dia keluar dari mesencephalon juga dari bagian dorsalnya teman-teman ya, di sini nih. Nah, nih. Kita 4 trochealia kan. Nah, yang ini nih, yang ini. Nah, habis itu ada namanya nervus abducens teman-teman, yang nervus 6. Nanti dia keluarnya di pons nih, abducens ya, saya tunjukkan di terminal. Ini abducens yang tengah ini. Nah, sini kan keluarnya di basilis yang pons bagian bawahnya sini. Nah, fungsinya sendiri teman-teman, tadi suruh fungsinya enggak? Oh, fungsinya ya. Fungsinya nervus 3 itu untuk gerakan bola mata dan pupil. Kemudian nervus 4 untuk rotasi bawah dan kan dia kan abdusen ya, untuk menjauhkan mata dari titik medialnya. Jadi untuk rotasi keluar dan ke dalam gitu. Habis itu trochealis dulu tadi. Itu abdusen untuk abduksi si bola mata, menjauhkan dari berarti ke kanan dan ke kirinya, ke lateralnya gitu. Habis itu rotasi bawah dan ke dalam bola mata itu yang menggerakkan adalah nervus trochealis gitu. Nah, kemudian ketika ada lesi di upper motor neuron, untuk ketiganya itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya efeknya. Cuman kalau untuk yang apa namanya lower motor neuronnya bisa dilihat di sini ya, dia akan menyebabkan si proses lesi 3. Nah, habis itu dia kalau matanya kan jatuh karena nggak kuat ditom, karena nervusnya itu kan nggak bekerja gitu. Habis itu ada namanya mata juling. Nah, matanya karena kan ketarik-tarik ya. Nah, ini mata juling. Habis itu ada namanya juga diplopia, pandangan ganda. Ini yang disebabkan oleh lesi di lower motor neuronnya gitu. Bisa dijelaskan area Boltzmann berikut. Nah, kita bukakan dulu. Oke. Lokasi dan fungsi ini area 4 ada di sini teman-teman. Dia letaknya ada di gyrus precentralis di lobus frontalis nih 4. Nah, dia fungsinya untuk mengontrol gerakan volunteer. Dia untuk menggerakkan otot muka, otot badan. Jadi dia adalah otot apa namanya, bos utamanya lah untuk mengatur gerakan tubuh kita gitu. Kemudian selanjutnya ada tadi berapa? 4 1 2 3 ya. Kalau 1 2 3 ini kan dia fungsinya untuk somatosensorik nih, ada di sini. Jadi gyrus postcentralis begitu. Nah, dia fungsinya untuk ya apa ya, untuk mengenal kualitas suhu, kualitas ceri gitu, macam-macam. 1 2 3. Nah, dan termasuk raba tekan juga ya. Kemudian ada 4 dan 45. Kalau 4 4 4 5 ini kan tadi dia di lobus frontalis ya, di area Broca namanya. Nah, dia untuk mengontrol aspek bicara motorik. Nah, untuk bicara motorik ini yang mengontrol adalah area 44 dan 45 gitu. Kemudian setelah itu ada yang terakhir nervus 22 ya. Dia ada di gyrus yang temporalis yang superior. Nih, gyrus temporalis superior nih. Nah, di sini nih. Nah, dia fungsinya untuk apa sih? Area 22 ini, area 22 itu dia fungsinya untuk tadi dulu. Area 22. Nah,
dia auditus sekunder. Jadi dia untuk asosiasi pendengaran dan pengalaman. Nah, misalnya dia terrepresentasikan dalam ya suara gitu. Area 22. Nah, area 22 ini dia termasuk bagian di area wernickel juga teman-teman. Area wernickel itu kan dia untuk bicara sensorik ya, ya. Oke. Kemudian mengapa oklusi pada arteri cerebrimedial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dibandingkan dengan tungkai? Dijelaskan dengan mengenaikan distribusi dan homunculus motorik. Nah, jadi gini teman-teman, distribusinya secara distribusi vaskularnya dia kan arteri cerebri media ini, cerebri yang media ini yang sini, dia kan menvaskularisasi di bagian lateral hemisfer cerebri, bagian kanan kiri kan, sini kan medialnya kan, ya kan nih cerebri media ini kan kalau dibuka dia kan seperti ini, ke sini bagian lateralnya yang di vaskularisasi gitu. Nah, dia kan akan mencakup tadi kan di sini area Brodmann ini ya, dia akan mencakup di korteks motorik dan sensorik wajah dan lengan gitu. Kan biasanya wajah dan lengan ya kalau yang di samping-samping itu ya. Nah, kalau secara homunculus motoriknya dia kan representasinya wajah dan lengan itu di bagian lateral si gyrus presentalis gitu. Mana tadi? Nah, gyrus presentalis bagian lateralnya di sini sudah lengan tuh. Nah, sementara arteri cerebri media itu dia fungsi utamanya itu untuk memvaskularisasi bagian-bagian itu gitu loh. Nah, sementara kalau di tungkai tadi kan pertanyaannya kan bagian tungkainya. Kalau tungkai itu ada di bagian medial, dan medial itu teman-teman nih, medialnya kan bagian tengah otak sini. Dia yang menvaskularisasi itu lebih ke arteri cerebri anterior. Makanya ketika tadi si cerebri medianya ada oklusi, maka yang lumpuh ya lebih ke wajah dan lengan ya, karena kan bagian sini yang kepotong gitu loh, vaskularisasinya gitu. Kemudian nomor 7, silakan akan melakukan konsultasi vaskular yang jadi oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sulcus Willisi yang terlibat. Nah, bisa kita lihat juga di sana kalau ini arteri karotis interna terpotong, maka dia masih ada jalan lain dari arteri subclavia begitu. Mana karotis interna nih, aduh arteri kepotong ya. Saya masukin juga kepotong gitu. Nah, jadi begitu. Di sini kan nanti dia juga bisa dikompensasi oleh dari arteri komunikan yang anterior. Nah, dia mengalirkan darah dari arteri cerebri anterior kanan ke kiri. Kan dia kan karotis interna nih. Kalau sudah, terima kasih. Nah, kalau sekarang kan masuknya ke sini nih, dari sini kan ke sini. Nah, misalnya sininya kepotong, interna yang kiri ya, pokoknya salah satu kan kiri ini kan. Set, kita akan memotong. Nah, nanti dia bisa masuk dari sini. Set, habis itu ke sini nih. Nah, ke sini nanti dia lewat komunikasi yang anterior ini. Nanti dia untuk mengalirkan ke bagian otak yang kiri begitu. Dia juga bisa lewat arteri komunikasi yang posterior, dia ke sini kan masuknya dari sini nih. Set, masuk bukan dari sini ya, ini ibaratnya dari bawah sini, dari sini dah. Saya habis itu ke bawah ke sini, nanti untuk mengaliri yang bagian kiri-kirinya seperti itu. Gitu, teman-teman. Udah kan? Nah, kalau gitu laporannya sudah selesai. Laporan terakhir. Terima kasih Laboratorium Anatomi sudah menemani saya selama 2 semester, hampir 2 semester, 5 blok. Sangat mengesankan. Harapannya ya semoga saya tidak perlu ke Laboratorium Anatomi lagi lah. Ya begitu, terima kasih banyak semuanya untuk atlet-atlet kami. Semoga seluruh yang telah kak atlet ajarkan menjadi berkah lah untuk mas mbak atlet semuanya. Semoga ilmu yang kami miliki bermanfaat. Semoga semoga selalu baiklah untuk Laboratorium Anatomi ke depannya begitu. Kalau begitu terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anatomi.